Satu hal yang aku sadari, konsep menjadi dewasa dan pendewasaan itu nggak pernah aku mengerti dengan jelas dalam hidupku. Bukan hanya perihal masih abstrak, tapi rasanya dewasa hanya gambaran yang kita bayangkan, bukan sesuatu yang kita pahami sepenuhnya. Dan mungkin saja beberapa dari kalian merasakan hal yang sama. Jadi, mari kita telah lebih dalam perihal pendewasaan. Ku sambut biasa saja. Suatu hari tak terduga kami jumpa dalam bis kota, bertegur sapa saling bercerita, dan setelah itu kau tahu dia milikku, dia telah menjadi kasihku tercinta, tumpuan kalbu. Diriku sendiri saat ini sudah berumur 23 tahun. Walaupun secara biologis atau psikologis bisa dikatakan usia dewasa awal, tapi aku nggak bisa pungkiri aku masih buat keputusan-keputusan jelek. Masih kayak anak kecil yang lompat sebelum turun dari eskalator, masih aja nyeret-nyeret tas, masih suka beli mainan, dan banyak hal lainnya. Tapi konsep dewasa itu menurutku ya asal kita udah bisa bertanggung jawab sama diri kita sendiri, rajin ibadah, selalu berusaha bijaksana dan gak jahat sama orang lain, ya udah, gak apa-apa kalau masih lakuin hal-hal remeh dan terkesan bocah banget. Pertama kali ku berjumpa seorang pemuda dalam pesta, dia tersenyum ramah kepadaku, ku sambut biasa saja. Suatu hari tak terduga kami jumpa dalam bis kota, bertegur sapa saling bercerita, dan setelah itu kau tahu dia milikku, dia telah menjadi kasih. Baru terjun ke dunia dewasa itu ya memang gak bisa dipungkiri ya. Jadi dewasa itu pengalaman pertama bagi semua orang. Karena belum berpengalaman tentu aja yang dilakuin dan hasil dari apa yang diperbuat itu gak selalu lancar dan berjalan baik. Ya bisa dibilang trial and error lah. Ibaratnya ya kita emang fresh graduate yang belum berpengalaman. Jadi ya banyak maklumnya gitu kalau bikin kesalahan. Toh kita semua juga tahu kalau pengalaman sedikit banyak membentuk value seseorang, menjadikan dirinya semakin kaya dalam pengetahuan, memperluas sudut pandang, dan banyak hal baik lainnya. Jadi emang kita ini di masa dewasa awal ya lagi terjun bebas ke dunia yang harusnya sih sesungguhnya ini, dimana kita harus bertanggung jawab sama semua pilihan yang kita tentukan dan jalanin hidup kita. Kalau kepentok, ya rasain sendiri, gitu kan? Aku di dunia, irama ini merayu-rayu, meredam nikmat, menyapa jiwaku senang. Terus memang ketika kita dewasa, misalnya udah lulus kuliah, kita tuh terjun ke dunia non-struktural tanpa tahapan yang linear, di mana dari awal biasanya ketika kita kecil kita udah tahu harus apa. Contohnya waktu SD pasti lanjut SMP, SMP ke SMA, SMA kuliah atau kerja. Tapi ketika pas udah selesai semua itu, kayak kita tuh tiba-tiba harus hadapin semua itu sendirian. Again, seperti yang udah aku singgung, kita harus tanggung jawab sama pilihan kita. Oh, bahkan dalam memilih pun ya kita harus melalui itu sendirian. Dari dulu kan pilihan-pilihan tersebut itu dipengaruhi oleh orang tua, guru, atau orang sekitar. Tapi ketika dewasa, semua itu ada di tangan kita. Walaupun sisi baiknya adalah ya karena semakin dewasa, kita juga bisa lebih bijaksana menentukan pilihan kita tersebut. Menyapa jiwaku senang, merinai bahagia, inilah megahku.
selamat aku di dunia. Betapa gilang gemilang jua menentu kehidupan ini, melakukan simfoni bak tercipta di dalam waktu hari ke hari. Terus ya, aku tuh selalu mikir, coba aja pemahaman terkait menjadi dewasa dan realitanya itu diajarin sebelumnya. Atau seenggaknya ya dikasih tahu, nggak abstrak tanpa petunjuk gini. Kan setidaknya ya, kalau memang kita tuh udah tahu, kita juga lebih siap untuk ngadepinnya. Tapi aku juga paham sih, bisa kayaknya di umur sebelum dewasa, males juga mikirin hal yang belum terjadi. Rasanya dulu jalanin hari aja capek banget. Kayak pulang sekolah tuh bener-bener melelahkan. Belum misal ada bimbel atau harus keharusan lain kayak belajar atau masuk universitas. Belum juga pikiran kita terbagi sama masalah-masalah remaja saat itu. Jadi ya memang sih ya semua itu udah ada porsinya. Jadi memang pas jalanin aja, walaupun berat ya udah jalanin. Terus ya, di era keterbukaan informasi kayak gini, kita tuh mudah banget kan untuk tahu perkembangan orang lain. Dia udah achieve apa, dia kerja di mana, dia lagi sibuk ngelakuin hobi apa, dia di sini bisa siapa aja, dalam artian ya orang-orang yang kita kenal ya. Dan memang sosmed sendiri wadah bagi semua informasi tentang orang sekitar kita. Memang sedikit banyak di-set untuk share hal-hal seperti itu. Atau ya kita semua tanpa sadar pasti ya memang hanya akan share hal-hal baik dan punya kecenderungan ke hasil. Makanya output itulah yang kita konsumsi terus sedikit banyak, kita jadi compare diri kita sama orang lain. Padahal kita juga tahu kan kalau itu tuh cuman output, cuman hasil. Proses yang mereka lalui sampai sana kan kita nggak tahu. Jadi rasanya kurang wise aja kalau kita terpaku sama apa yang ada di sosial media. Terus ya, yang aku pahami adalah hidup kita dengan hidup orang lain itu bukanlah kayak kita berdiri di satu anak tangga dan ada orang lain yang ada di atas kita ataupun di bawah kita. Jadi ya konsepnya bukan hierarki semacam itu. Tapi kita semua ini tuh berjalan di jalan yang sama, sejajar, setara. Dan yang kita capai saat berjalan, which is bergerak maju, itu adalah gambaran diri kita yang ingin kita capai seperti apa. Atau yang mau kita lampaui adalah diri kita yang perlu dirubah dan diperbaiki. Ya, kehidupan itu memang tentang timeline kan. Dan semua orang punya timeline yang beda-beda. Gak ada standar bakunya kita harus apa di umur berapa. Toh selagi masih bisa bertanggung jawab atas diri sendiri, itu udah hebat banget. Kedepannya baru pelan-pelan usaha agar bisa berguna untuk orang lain. Tapi ya kuncinya kita harus bertanggung jawab sama apa yang harus kita lakuin dulu sebagai manusia. Sederhana sih, tapi belum tentu mudah loh dilakuinnya.
Nah, cara ngadepinnya gimana? Mungkin tanggung jawab di sini terkesan abstrak ya. Maksudnya, kita kan jalanin hidup ini ada hal yang jelas ya. Misal ke Tuhan tuh ya beribadah. Ke orang tua, kalau kita lagi pendidikan, ya kita selesaikan pendidikan tersebut. Ke orang lain, kita bertanggung jawab untuk respect dan kind. Dan ke diri sendiri, ya sesimpel ngasih apa yang terbaik buat diri ini. Gak biarin diri begadang karena itu gak baik buat kesehatan. Nah, maksudnya jaga kesehatan. Olahraga, usahain capai apa yang diri ini mau dalam hal baik tentunya. Lakuin hobi dan banyak lagi. Pendewasaan itu nggak mudah memang. Bagiku sendiri juga berat, tapi toh kan aku masih jalanin, bukan udah selesain. Jadi kita lihat ke depannya. Aku yakin ini akan berakhir menyenangkan atau melegakan. Apapun itu, intinya kan hidup harus dilalui ya. Jadi daripada sibuk untuk cuman mikirin aja, kenapa energinya nggak dialihkan untuk menghadapi? Again, aku harap vlogku walaupun sedikit aja bisa kasih kebermanfaatan untuk kalian semua. Dan dimanapun kalian berada, aku harap kalian bahagia. See you and have a nice day everyone.